Firman-Nya Engkau bagi kami lewat pribadi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam kelemahan hamba-Mu. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan dalam diri hamba untuk menyampaikan firman Allah. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Untuk itu kami akan mempersiapkan hati kami untuk kehadiran-Mu sebagai imam besar untuk menyatakan firman Allah itu. Kami telah siap sedia dan kami kembali bersatu. Jika masih ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang ingin mengganggu hati kami, mengganggu pemikiran kami, bahkan tubuh kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, ya Allah, seluruh setiap hidup kami dikuasai oleh Tuhan, supaya ibadah ini bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara manusia hamba tidak mampu dan kuat, tetapi oleh karena tugas pelayanan ini Kau berikan, hamba harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kuatkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Terima kasih buat anugerah kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Baik puji Tuhan, silakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam persekutuan dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita sekalian sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kesempatan yang sangat begitu indah pada saat ini, saya dan saudara dipercayakan Tuhan kembali untuk kita dapat belajar bagaimana kita hidup menikmati kasih Allah itu dalam hari-hari hidup kita. Sebab kita harus menyadari dengan sejujur-jujurnya, kita harus menyadari dengan sikap hati yang sesungguhnya, keadaan kita atau hidup kita adalah hanya kemurahan Tuhan. Saya selalu berkata di dalam hatiku, semua oleh karena anugerah. Kalau kita ini adalah anugerah, maka kita belajar menghargai anugerah dalam sikap hati kita terhadap Dia, Allah yang pemberi anugerah itu. Aku ada bukan karena aku kuat, aku ada bukan karena aku, tetapi aku ada karena Dia. Itu satu prinsip hidup bagi orang Kristen. Bagi Tuhan, orang Kristen itu harus menjadi Kristen yang berkomitmen. Tuhan tidak senang melihat kehidupan umatnya atau anak-anak Tuhan tanpa hidup dalam berkomitmen. Komitmen dalam Tuhan inilah yang tidak Tuhan ada dalam kehidupan pendahulu-pendahulu, baik Raja Daud, baik juga Abraham, baik juga Ishak, Yakub. Tuhan lihat komitmen hatinya. Maka di saat kita tidak memiliki satu komitmen untuk Tuhan, jangan harap janji Allah itu bisa kita akan peroleh dalam hidup kita. Tetapi di saat Tuhan melihat ada satu komitmen dalam diri kita, maka Tuhan akan mempercayakan segala apa yang dijanjikan Allah itu dalam hidup kita. Maka kita tidak boleh menjadi kehidupan anak Tuhan yang ragu dalam pengikutan pada Tuhan, bimbang dalam pengikutan pada Tuhan. Tapi Tuhan mau bahwa hidup saya ini dalam Tuhan adalah komitmen. Amin. Kita tadi sudah mendengarkan beberapa kesaksian. Itulah manusia. Manusia ini sering keluar dari komitmen hidup. Baik tadi Ibu Adam mengatakan berjanji, janji itu kan komitmen. Baik juga tadi Pak Anugerah berkata itu kan masalah komitmen, janji. Tapi seringkali kita meningkat komitmen kita pada Tuhan dan kita tidak mengetahui akibat risiko apa yang harus kita terima.
Tetapi puji Tuhan kita disadarkan bahwa kita salah di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau memperbaharui kita untuk kita kembali masuk dalam jalur apa yang sudah kita komitmenkan kepada Tuhan. Saya juga hamba Tuhan akan komitmen kepada Tuhan, dan saya berjuang apa yang sudah saya komitmenkan, saya perjuangkan. Walaupun ada rintangan, walaupun banyak cobaan yang aku alami dalam pelayanan untuk melayani ini, tapi saya sudah berkomitmen sama Tuhan. Dalam kondisi situasi apapun yang aku alami Tuhan, saya akan tetap melayani itu, supaya dalam komitmen itu nanti Tuhan mengangkat hidup saya untuk menjadi kepunyaan yang hidup selama-lamanya. Maka Tuhan tidak senang melihat hidup anak Tuhan yang tidak berkomitmen dengan. Kita belajar menjadi orang Kristen yang berkomitmen. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan. Tantangan kita ini betul-betul besar untuk membuat kita keluar dari komitmen apa yang kita janjikan anak Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kembali akan ajak kita bicara tentang kerajaan yang tidak terguncangkan itu. Kerajaan yang tidak terguncangkan, sudah kita mendengar firman itu, adalah kerajaan surga itu, kerajaan Allah. Kalau Tuhan memberikan satu kerajaan yang tidak terguncangkan dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan berkata kita harus belajar menerima kerajaan itu. Tetapi kan banyak kehidupan anak Tuhan, kehidupan orang-orang Kristen tidak menghargai pemberian atas kerajaan Allah. Sebagaimana yang kita sudah pelajari di dalam beberapa minggu, soal masalah kerajaan Allah itu kan Tuhan Yesus berkata soal perumpamaan tentang penaburan benih itu. Yesus berkata itu rahasia kerajaan Allah. Bagi kamu Tuhan nyatakan itu, tetapi bagi orang lain soal kerajaan Allah itu bagaikan satu firman yang tidak terungkapkan. Nah, kalau kita dikatakan Tuhan mendapatkan satu rahasia tentang kerajaan itu, Tuhan bukakan apa itu kerajaan yang sedang kita terima di bumi ini. Kita sudah mendengarkan, tidak lain dan tidak bukan, itu benih yang ditaburkan di dalam hati manusia. Di saat kita memiliki hati yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah, maka kerajaan itu akan hilang. Kerajaan yang diberikan lewat berita itu tidak akan pernah kokoh. Tetapi Tuhan mengajar saya dan saudara melihat perumpamaan itu, bagaimana sikap hati manusia, bagaimana sikap hati kita untuk menerima hal kerajaan yang tidak terguncangkan itu. Jadi seringkali kita merasakan kita sudah mendapatkan kerajaan itu. Tetapi kalau kita menyelidiki kebenaran firman Allah ini, di situ kita akan semakin memahami, benarkah kerajaan itu sudah ada di dalam diri saya? Benarkah rahasia yang tersembunyi? Benarkah hal kerajaan Allah itu ada di dalam pribadi saya dan saudara? Tuhan bicara tentang penaburan benih di tanah itu untuk memberikan satu pemahaman atau pengertian untuk lebih jelas bagi saya dan saudara, supaya kita dapat sama-sama kembali mengintrospeksi, mengoreksi, melihat pada hati kita masing-masing. Kalau kita merindukan hal kerajaan yang tidak terguncangkan itu ada di dalam diri saya dan saudara, dan kerajaan yang tidak terguncangkan itu akan nanti tetap membawa, menghantarkan kehidupan kita
kepada hidup yang kekal, mengapa tidak kita membuka hati seperti hati yang diinginkan oleh Allah? Firman Tuhan mengatakan supaya jangan ada hati bagaikan di pinggir jalan, jangan ada hati bagaikan hati yang berbatu-batu, jangan ada hati kita, hati umatnya, bagaikan hati yang bersemak-semak bumi. Sebab bagi hati yang semacam ini Allah berfirman, hal kerajaan Allah tidak akan pernah tetap tinggal di dalam hati yang semacam itu. Walaupun kita menjadi orang Kristen yang suka beribadah, walaupun kita berkata kita orang yang begitu rajin beribadah melayani Tuhan, tetapi dalam hati kita bersemak duri, hati kita berbatu-batu, hal kerajaan Allah itu tak pernah tinggal di dalam diri kita. Maka untuk itulah Allah ingin menyatakan hati yang bagaimanakah yang ingin ditaburi benih hal kerajaan Allah itu, dan yang akan membawa hidupnya pada hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Maka Tuhan katakan ada peneburan benih di tanah yang baik, ada peneburan benih di tanah yang subur itu. Disitulah hal kerajaan Allah itu tertanam, disitulah hal kerajaan itu bertumbuh, disitulah hal kerajaan itu berbuah-buah. Kita jangan menjadi orang Kristen, tetapi Kristen yang mati di dalam penaburan benih. Kita harus berjuang menjadi satu kehidupan. Bagaimana kehidupan saya dan saudara menjadi satu pribadi yang menanamkan hal kerajaan Allah itu di saat hati kita ditaburi dengan benih firman Allah yang hidup. Maka untuk itulah saya tetap diyakinkan oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap kehidupan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Pentakosta Tabernakel yang tidak seberapa ini memiliki kerajaan yang tidak terguncangkan itu di dalam hidupnya. Jangan lihat siapa-siapa, jangan lihat siapa dirimu, tapi lihatlah kebesaran anugerah kasih Tuhan. Kita harus belajar berkomitmen atas firman. Saudara, saya mengatakan umat Tuhan harus hidup berkomitmen akan firman. Sebab gereja ini harus sempurna, tidak bisa tidak sempurna. Dan untuk membuat gereja itu sempurna, kita harus mendapatkan kerajaan Allah lewat peneburan benih. Kita akan baca seluruh di dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-8 ini. Di sini kita akan melihat suatu keajaiban Allah yang begitu besar tentang hal kerajaan Allah itu. Sebab di saat Tuhan mengatakan ada benih yang ditaburkan di tanah yang subur atau tanah yang baik. Mari kita koreksi firman Tuhan kembali, periksa firman Tuhan kembali. Dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-8 ini, saudara, ini perumpamaan Yesus yang disampaikan bagi orang banyak, baik juga para murid-murid Yesus. Kita baca Markus pasal 4 ayat yang ke-8. Puji Tuhan, teruskan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, Ya, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. ya, Hasilnya ada yang 3 kali lipat, ya, ada yang 60 kali lipat, ya, teruskan. ada yang 100 kali lipat. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang perumpamaan peneburan benih di tanah yang subur. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-20, Tuhan artikan perumpamaan ini di saat murid berkata, Yesus, apa arti perumpamaan itu? Tuhan jelaskan itu. Yesus mengatakan ini. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, Dan akhirnya benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Terus kan, ya, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman. saudara dan saya sedang mendengarkan firman Allah. Tetapi bagaimana sikap pendengar
itu merupakan satu penentu hati saya. Benarkah hati yang baik, hati yang subur, seperti yang dikatakan Tuhan? Benih yang ditabur di tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar firman itu. Bagaimana kita menjadi tanah yang baik kalau kita tidak mau dengar firman? Bagaimana hati kita menjadi hati yang subur kalau firman yang kita dengarkan tidak sungguh-sungguh kita dengarkan dalam kehidupan kita? Tuhan berkata, siapakah tanah yang baik? Tanah yang baik itu adalah pribadi orang yang mendengar firman Tuhan. Ketika mendengar firman, sebab di dalam mendengar firman Allah ini akan bisa menentukan hatiku, hati yang baik atau tidak yang baik. Kedua, dikatakan Tuhan, orang yang menyambut firman itu, kita tidak boleh hanya mendengar tapi tidak menyambut. Orang yang hanya mendengar tetapi tidak menyambut, dalam surat Yakobus katakan, itu orang yang sedang menipu diri sendiri. Saya tidak tahu apakah saudara hari ini menyambut atau hanya mendengar. Tetapi apa yang dikatakan Yesus tentang arti perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan tentang tanah yang subur, Yesus berkata, inilah tanah yang subur. Di saat kamu mendengarkan firman Allah dan kamu menyambut firman Allah dalam hatimu yang tulus dan ikhlas, maka itulah menunjukkan hatimu adalah hati yang baik. Hati yang baik itu adalah hati yang subur. Hati yang baik adalah hati yang lemah. Jangan kita tertipu dengan kelemahan kita. Tetapi sebenarnya kalau Tuhan bicara tentang hati yang lembut, itu dalam sikap menerima firman, bukan dalam perkataan yang lemah lembut, bukan sikap seperti yang luar biasa dalam merendahkan hati. Sering banyak orang tertipu di dalam itu. Oh, dia orang lemah lembut. Di saat dia perkataannya lembut, di saat dia bersikap seperti orang yang merendahkan hati. Tetapi kalau kita mengukur ukuran Allah tentang hati yang lemah lembut, itu dalam sikap menerima firman Allah. Amin. Itulah hati yang menyambut kebenaran firman. Di saat hati kita tidak memiliki hati yang lemah lembut, jangan harap firman itu bisa kita sambut dalam hati kita. Maka perlu kita masuk di dalam proses pengujian hati. Kita melihat sebentar dalam surat Yakobus. Sebab di dalam surat Yakobus itu dikatakan itu, buanglah segala yang kotor, terimalah firman Allah dengan lemah lembut. Surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21 kalau saya tidak salah. Dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Perhatikan saudaraku yang dikasih Tuhan. Teruskan, ya, Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, Ya. dan kejahatan yang begitu banyak itu, Ya. dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, Ya. yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. perhatikan perkataan apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam surat Yakobus ini. Siapakah yang dapat menyambut firman Allah? Siapakah yang dapat menerima firman Allah dalam hatinya? Itu adalah orang yang lemah lembut. Sebab kalau kita tidak memiliki hati yang lemah lembut, maka firman tidak akan pernah tertanam dalam hati kita. Tidak akan pernah bisa. Bagaikan tanah yang begitu keras, sulit ditumbuhi oleh satu tumbuh-tumbuhan. Kalau hati kita berbatu, sebagaimanapun kerasnya firman yang saudara terima, sebagaimanapun hebatnya orang yang menyampaikan firman kepadamu,
Tetapi kalau hatimu tidak lemah lembut, jangan harap firman itu bertumbuh atau tertanam dengan baik dalam hati kita. Dan bagaimana bisa berbuah firman kalau hati tidak lemah lembut? Bagaimana firman itu bertumbuh dengan benar kalau hatiku tidak ada di dalam hati yang subur, hati yang baik, hati yang lemah lembut ini? Maka disitulah kita harus kembali sama-sama mengoreksi hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang begitu lama kita dengar firman Allah, tetapi firman kita pernah kita sambut dengan dalam hati kita. Maka kita pulang beribadah tidak ada perubahan. Bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bertahun-tahun menjadi orang pengajaran, tapi selalu dirinya tak pernah dirubah oleh firman Allah. Mengapa? Hatimu yang keras, hatiku yang keras, sehingga tidak ada firman yang berbuah. Tetapi di saat hati saya mengalami firman Allah berkata, inilah hati yang menjadikan penaturan benih yang akan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Dan kita sama-sama kembali, sudah seberapa buah firman itu dalam jiwa kita? Sudah seberapa kita menghasilkan buah atas benih yang kita burkan Allah di dalam hatimu, dalam hati saya? Satu saat Tuhan datang, saudara tidak ditemukan memiliki angka 100 kali lipat. Saudara akan menjadi Kristen yang tertolak di mata Tuhan. Kalau kita tidak menghasilkan buah yang maksimal, jangan harap kita bisa masuk di dalam pesta kawin anak tunggal Allah. Semua itu hanya angan-angan, harapan yang sia-sia. Tapi Tuhan mau gereja itu, Tuhan mau sidang jemaat, Tuhan mau sidang mempelai wanitanya itu harus berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Mengerti? Mengerti? Paham? Siapa yang tidak mengerti saudara? Ada yang tidak mengerti? Puji Tuhan, saya bersyukur bisa mengerti. Sebab kadang-kadang iman ini di saat ada sesuatu terjadi, aku tidak mengerti firman. Tapi saya ditanya mengerti. Bagusan kalau ditanya tidak mengerti, ya tidak mengerti. Saya jelaskan. Mengerti Pak? Ibu Seri, nenek ini. Ini Ibu Seri kalau saya katakan seperti itu tidak tersambung. Kalau orang lain hanya diterima aja dengan HP marah. Tapi hati yang ditumbuhi firman Allah dengan berbuah tidak boleh tersambung. Amin. Puji Tuhan. Orang yang gampang tersambung di dalam dirinya firman itu tak berbuah. Tetapi saya sudah firman itu sudah berbuah. Amin. Coba kita kembali dalam Mazmur pasal 4 ayat yang ke-20 tadi. Hati yang lembut, hati yang subur, hati yang baik. Apa dikatakan firman Tuhan? Yuk kita lihat di dalam kembali Markus pasal yang ke-4 tadi. Puji Tuhan. Ya, firman itu berbuah. Terus kan? Ya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik. Dan akhirnya Ya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. ya. Ada yang 30 kali lipat, Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. dan ada yang 100 kali lipat itu. Orang bertanya, apa sih itu 30? Apa sih angka 60? Apa sih angka yang 100 itu?
Angka apa itu yang harus ada di dalam saya? Harus ada di dalam pribadi kita sebagai anak Tuhan. Orang berharap angka-angka ini ada di dalam dirinya, tetapi tanpa pemahaman yang benar, maka dia akan tidak pernah temukan itu dalam dirinya. Di saat Yesus berkata bahwa benih yang ditaburkan di tanah yang subur itu akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat, itu bicara apa? Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus ingatkan jemaat di Korintus, iman dan pengharapan dan kasih itulah yang harus ada di dalam gereja Tuhan. Tetapi Paulus berkata yang terbesar di antaranya adalah 100 kali lipat. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Supaya gereja Tuhan, umat Tuhan disebabkan ini pintar pandai akan firman dan melakukan yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Apakah angka 30, apakah angka 60 dan angka 100 kali lipat itu yang harus nyata dalam saya dan saudara? Yuk kita lihat di dalam 1 Korintus, perhatikan ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Demikianlah tinggal ketiga hal itu. Teruskan ya, yaitu iman 30 kali lipat. Teruskan pengharapan dan kasih 60 kali lipat. Teruskan dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Teruskan ya, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan tentu yang terbesar di antara tiga itu adalah angka 100 kali lipat adalah kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang di mana posisi kita? Adakah kita di posisi angka 30? Iman. Orang berkata aku orang Kristen yang beriman. Ya, kita ada di dalam angka 30. Sebab itu dasar dari bangunan. Saya akan berikan ilustrasi yang sangat mudah kita pahami. Di saat kita membangun gereja yang semacam ini, kalau orang mengatakan di saat seorang tukang membangun satu bangunan, dia meletakkan dasar fondasinya. Orang bertanya, udah berapa persen bangunan itu berjalan? Tukang berkata, masih 30%. Mengapa? Sebab hanya dia bangun masih fondasi bangunan. Apa yang dikatakan firman Allah, dasar segala sesuatu adalah iman. Maka saya mengatakan iman itu buah firman yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, jangan harapkan saudara memiliki angka 30 dalam kehidupanmu. Sebab apa? Sebab kalau kita beriman bukan karena dasarnya akan kebenaran firman Allah. Kalau kita hanya iman keturunan, kita belum berbuah 30 kali lipat, saudara. Banyak orang Kristen berkata aku beriman, tetapi imannya karena apa? Karena keturunan. Banyak orang Kristen berkata aku beriman, katanya karena apa? Karena dia melihat kawannya Kristen. Orang berkata aku beriman, katanya karena apa? Karena dia kawin kepada seorang Kristen, sehingga dia menjadi Kristen. Apakah iman semacam ini yang akan berbuah 30 kali lipat? Tetapi iman yang dikatakan berbuah 30 kali lipat adalah iman yang teruji. Iman kita harus teruji, maka dia akan menghasilkan buah 30 kali lipat sebagai dasar bangunan kita mencapai kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Maka Tuhan mengajar saya dan saudara dengan firman Allah, firman Kristus. Sebab dari firman Kristus itulah maka iman akan timbul. Dan iman yang dihasilkan oleh firman Allah adalah iman yang teruji. Maka kalau imanmu tidak teruji, lihatlah dari mana sumber iman yang kau miliki.
Coba kita lihat dalam Roma pasal 10 ayat 12. Puji nama Tuhan. Amin. Amin saudara. Ada yang ngantuk di tangan. Melek semua. Melek semua kan? Haleluya. Saya tidak pelit akan tenaga saya. Saya akan selalu berkorban memberitakan kerajaan Allah. Amin. Semangat ya. Kalau saudara semangat, saya juga semangat. Haleluya. Yuk kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-12. Perhatikan, sebab tidak ada perbedaan. Ini salah ya, saya salah. Roma pasal 10 17 ya. Roma 10 17. Ya, saya salah. Begitulah. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi iman itu harus timbul dari pendengaran firman Tuhan. Terus kan? Ya. Pendengaran oleh firman Kristus. Dikatakan oleh Rasul Paulus, iman itu timbul dari pendengaran. Tetapi pendengaran akan apa? Akan firman Kristus. Apa firman Kristus ini? Firman Kristus ini adalah firman yang diurapi. Kristus artinya diurapi. Kalau dikatakan firman Kristus itu bicara tentang firman yang diurapi, maka kita di dalam penggembalaan kita di tempat ini harus selalu yang dinyatakan firman yang diurapi, bukan firman dongengan. Kalau kita hanya mendengarkan dongengan seorang hamba Tuhan, maka iman kita tak pernah menjadi iman yang berbuah 30 kali lipat. Tetapi di saat firman Allah, yaitu firman yang diurapi yang kita dengarkan dari seorang hamba Tuhan, itulah yang akan menghasilkan buah 30 kali lipat itu. Dan itulah yang dikatakan iman yang mengapa gereja, mengapa sidang jemaat, atau mengapa orang Kristen tidak tahan puji? Imannya tidak dihasilkan oleh firman Kristus. Walaupun dia berkata bahwa dia sering ibadah, dia duduk mendengar firman, tetapi belum tentu firman itu dia terima misalnya dalam hati. Seandainya firman yang kita dengar itu firman Kristus dan kita menyambut di dalam hati yang sungguh, hati yang baik, maka iman itu akan menjadi iman yang terpuji. Maka aku mengatakan bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bertahun-tahun orang pengacara, sedikit pun masalah yang bisa dihadapi itu mau seorang hamba Tuhan, mau siapapun dia, menghadapi sedikit persoalan dalam hidupmu, imanmu tidak akan pernah dikatakan iman yang berubah.